udah nurut aja, nanti kita lihat reaksinya gimana. Emangnya kamu nggak pengen tahu? Biasa aja kali ngeliatnya, gitu banget. Gimana? Asik kan kita berdua? Kayak kapelan gitu, enggak? Keren kan? Biasa aja. Tuh kan. Apa aku bilang nggak berhasil? Mukanya aja datar kayak gitu. Ya elah, baru juga sekali, Nay. Belum ngaruh itu. Nanti kita coba lagi. Dia pasti kena. Pokoknya kita harus keep fighting, Nay. Keep fighting. Percaya sama Nggak aku. peka tuh orang. Will, kamu sudah ada kabar dari Devon belum? Om sudah berhari-hari ngubungi dia, tapi tidak bisa juga. Kabar apa ya, Om? Om dengar ibunya kena musibah. Oh, iya Om. Benar. Saya juga dengar. Kalau mamanya Devan sedang terkena musibah. Win, Iya bos. ada berita terbaru nggak dari Devon? Maaf bos. Saya belum dapat info terbaru bos. Kamu gimana sih? Wilona beritanya lebih lengkap dari kamu. Maaf bos. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Apa Pasca nggak suka ya sama aku? Akunya aja yang kegeeran. Jadi bertepuk sebelah tangan. Jangan sedih mulu, senyum. Hidup di bawah happy, di bawah santai, kayak air. Jangan sedih mulu. Kalau kamu sedih mulu, ntar kamu kerutan. Mau, kamu masih muda dikata tua, ntar. Ayo, Terus suruh ngapain? gimana kalau kita nyetel musik? Ya, bentar aku coba cek, ada gak ya? Radionya mati. Ya udah kamu aja nyanyi. Ntar kalau aku nyanyi, kamu kelepek-kelepek lagi. Makanya aku tahan aja suara aku. Jadi mana ya?
Belum datang orangnya. Hai bro. Masih lama? Punya mata loh, bisa ngeliat kan? Di, Tas lo nih, ketinggalan di mobil. thank you. Terus siapa yang nganterin gue ke ikat tangan? Yang jelas bukan gue. Lo bisa kan ngebengkelin ini besok? Lo pikir gue lagi baca komik? Bisa dilanjutin besok? Berisik banget lo, cabut. Ayo buruan dong bro. Ih, Cabut. Jorok banget sih. Pergi sendiri lo. mau kemana? Lo yang nganterin gue. Lo nggak lihat Devan lagi sibuk banget. Kamu udah nyampe? Kamu nggak apa-apa? Soal pengobatan kemarin, jadi berapa biayanya? Serius deh, aku nggak enak banget. Segini cukup? Kurang. Enggak usah. Udah, nggak usah dipikirin, Nay. Kali aja Kak Aska emang sibuk. Ya, mungkin dia mau ada meeting penting, ya kan? Dia nggak ngikutin kita. Bukan berarti dia nggak ada perasaan sama kamu. Kak Aska itu harga dirinya tinggi banget. Tapi aku tahu, dia itu sayang banget sama kamu. Ya tetap aja kita dibilang biasa aja. Udah capek-capek dandan nggak ngargain banget kan? Ya kamu tahu sendiri orangnya kayak apa. Kaku, nggak jelas, galak pula. Gitu-gitu kakak kamu. Loh, Nay, tuh lihat Nay. Itu si Chris. Ayo kesana yuk. Yuk. Ingat ya, tangannya jangan dipaksain dulu. 2-3 hari baru bolehlah angkat barang. Tapi jangan yang berat-berat, ya. Makasih ya dok. Saya permisi dulu ya. Vin, tangan gue udah baik kan nih? Udah enak. Nih. Udah kan? Nih. Kita doang seneng. Iya, gue seneng lah. Masa enggak sih? Paling enggak, gue udah bisa jambak lu. Ya kan? Yes kan? Lu tuh ya, orang yang seneng harusnya gue sembuh kayak gini malah nyinyir. Iya gue seneng Will. Lu tuh ya, emang beda banget sama Devan. Jauh. Devan itu nyebelin, sengak. Ya tapi dia masih perhatian sama gue. Kalau lu sengak, sok lempeng, dan ngeselin tingkat dewa. Will, gue ingetin ya. Jangan sekali-sekali bandingin gue sama Devan. Dia itu apa, ha?
menang tato doang. Ya, paling enggak dia ada menangnya. Kalau lu menangnya apes doang. Edwin! Ih, itu doang baper. Nyataan. Edwin, jangan pergi! Mbak Ki kan? Wih, pas banget bisa ketemu. Pas banget ya waktunya. Mbak Ki kan? Mbak Ki kan jangan sedih terus ya. Iya, Nay. Mbak masih butuh waktu. Iya, soalnya kan kalau kafe tutup terus bisa rugi. Kasih ya, Nay. Hei, jadi gimana nih? Mana My Angel lo? Kok belum kelihatan juga? Belum datang? Jadi gimana nih? Mana My Angel lo? Kok belum kelihatan juga? Belum datang? Hey, Chris, lu mau kemana? Katanya lu mau double date, gimana sih? Nggak jadi, Ji. Ngapain aja? Wah jadi? Sini, lu sini. Kalau Ji. bukan gue yang nanya, nggak ada lagi yang nanya. Sini, Nggak usah, Ji. diem. Nggak usah, Ji. Udah, lu percaya aja sama gue. Chris, jadi maksud lu My Angel itu istrinya Miko? Wah, lu udah gila sih, men. Ini serius, bro. Oh, Devan lama banget sih. Edwin! Apa manggil-manggil gua? Hah? Kalau lu minta gua anterin lagi, gak bakal mau gua anterin. Ih, nurut banget sih lo. Gak bisa jambak gua kan lo? Gue abisin dulu. Mantap juga nih kalau Mas Eni. Selain bisa ngelindungin kepala gua dari benturan, bisa ngelindungin gua dari barbarnya lo. Serah lo mau ngapain. Gak berasa nih gua. Awas deh, gue pasti bakal balas lo. Setel banget sih lo. Ngapain lu pakai helm gue? Pasin. Lepasin. Pan. Lepasin, Pan. Tarik yang keras, Lu lepasin Pan. dulu, ini masih ada ikat Biar talinya. gue Woi, tarik. sabar. Tarik kuat. Ada. Sekarang lo udah gak ada pelindung lagi. Jadi sekarang gue bisa bebas tarikin rambut. Wil, sakit, Wil. Aduh. Sekarang lo gak ada pelindung lagi. Ih. Devan, ikut sama Om. Om mau ngomong sama kamu. Nay, dimakan dong kentang gorengnya. Dari tadi kamu gak nyentuh loh. Iya. Yuh. Itu si Chris pasti shock banget ya. Kalau dia tahu yang dia suka itu istri temennya sendiri. Ya namanya juga gak sengaja.
Kalau dia tahu dari awal, ya pasti dia bakal mikir 2 kali. Kisahnya Chris itu ngingetin soal kita ya? Soal kita. Apa hubungannya? Ya kan dijodohin juga sama kayak kita. Tapi dia nggak tahu siapa calon istrinya. Dan dia menyukai orang lain. Orang lain itu orang lain yang dikenalnya secara nggak sengaja. Soal perasaan emang gak ada yang bisa memaksa, Nay. Kamu emang benar. Apa yang dialamin Chris ini sama seperti yang kamu alamin. Kamu menyukai laki-laki yang tidak dijodohkan sama kamu. Nay, kamu gak bisa nutupin perasaan kamu. Sejauh apapun jarak, kalau hati kamu dekat, kamu pasti akan melihat orang itu di hadapan kamu. Percaya deh. Paska! 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 Nay? Om tahu. Dari kemarin kamu mau terus pulang ke kampung. Kenapa Om bisa tahu? Itu nggak penting. Yang penting Om mau kamu tetap di Jakarta. Mama kamu biar Om yang jemput. Itu urusan saya. Saya anaknya. Om bukan siapa-siapa. Kamu bisa ngomong seperti ini. Karena Om yang bantu kamu. Om yang menemukan kamu di jalanan dalam keadaan koma. Om menyembuhkan kamu. Saya memang berhutang nyawa sama Om. Tapi bukan berarti Om bisa atur hidup saya. Coba kamu pikirkan. Paska! Paska tunggu, Pak! Paska! Paska masa nggak denger sih? Paska! Naila! Oh, nyebrang tuh lihat-lihat apa? Nay, kamu gak apa-apa? Ada yang sakit, Nay? Nay, kamu tunggu di sini dulu ya. Hei. Tampang lo kenapa? Kok kayaknya kesel banget? Abis dimarahin Om Hendra ya? Lo kan yang ngomong. Kalau nyokap gue kena bencana di kampung. Oh, iya sih. Tadi Om Hendra nanyain. Lo
bener-bener nggak bisa dipercaya. Kak, sakit. Kaska. Kaska, tunggu. Dengar ya. Naila udah naruh perasaannya ke kamu. Tolong perlakukan Naila dengan baik. Sekarang saya tanya sama kamu. Kenapa kamu masih belum bisa merelakan Naila mencintai saya? Aku orang yang percaya. Kebahagiaan cinta yang aku punya bukan memaksa untuk memiliki, tapi merelakan orang yang kita cinta memilih untuk orang lain. Dan orang lain itu adalah kamu, kakak aku. Aku tahu kamu cinta sama dia. Kamu suka sama dia. Kamu sayang sama dia. Tolong jangan sakitin perasaan dia. So tahu. Aku bener-bener gak ngerti sama kamu, tahu nggak? Kamu berusaha ngingkarin perasaan kamu karena apa? Karena kamu takut sakit hati. Karena kamu takut kecewa. Takut ditinggalin perempuan kayak mama ninggalin kamu, iya. Karena itu. Naila nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Dia udah jelas memilih kamu. Dia udah nyatain perasaannya sama kamu. Tolong kamu sayangin Naila. Kamu buang semua sikap kamu yang angkuh itu. Semua sikap kamu yang dingin itu. Sekarang kita ada di sini. Kita bertiga. Aku akan jadi saksi antara hubungan kalian. Yuk. Tunggu, Nay. Ivan, nanti. Lo mau kemana? Kenapa lo bawa ransel kayak gitu? Lo bisa minggir gak? Jangan ngehalangin gue. Gue mau sendiri. Enggak, gue mau ikut lo. Terserah lo mau kemana. Lo mau ke kampung halaman lo kek, atau kemana. Gue harus ikut lo, oke? Win, gembok pagar. Siap, Bos. Kenapa saya nggak boleh keluar, Om? Dan kenapa Om ngotot harus Om yang jemput Mama? Kalau bukan Om, siapa lagi? Apa kamu sudah bisa membantu mama kamu? Mama kamu dalam keadaan musibah ini. Apa kamu bisa membangun rumah buat dia? Hah? Memberikan tempat tinggal? Kamu bisa? Saya bisa atau tidak, itu urusan saya. Urusan Mama, urusan saya, bukan urusan Om. Kamu ini benar-benar keras kepala. Makanya itu Om suruh kamu tinggal di sini. Om niat baik membantu mama kamu. Ikhlas Om lakukan ini semua. Hapus air mata kamu. Kamu yang lebih berhak mencintai dia. Karena kamu sudah dijodohkan. Ya kan?
Nggak usah, Gio. Naila, aku cuma mau bilang, tolong bilang ke aku kalau Kak Aska nyakitin perasaan kamu lagi. Cukup, Gio. Nggak usah dibahas lagi. Bos, saya udah cek. Aska nggak ada di unitnya. Aska memakai foto Adrianto untuk menekan saya. Dalam posisi ini, saya ingin menyelamatkan kita dari kematian Adrianto. Musnahkan foto yang ada di Aska. Itu akan menjadi masalah di kita nantinya. Saya siap lakukan apa aja, Bos. Bos tinggal kasih perintah. Kalau perlu, saya habisi Aska. Nay, aku nggak mau bahas apapun soal perasaan. Aku tahu perasaan hanya bisa dirasain, nggak bisa diungkapin. Dan aku yakin, semuanya pasti akan jelas. Aku bisa ngerasain gimana perasaan kamu saat ini. Kamu sudah memilih Kak Aska, tapi ini semua masih membingungkan untuk kamu. Dia seolah-olah belum menerima kamu, tapi aku yakin padahal dia juga mencintai kamu. Cukup, Gio. Bisa kan nggak usah bahas ini lagi? Oke. Kamu nenangin diri ya kamu aja dulu, Nay. Untuk sekarang, kamu istirahat di rumah aku aja dulu ya. Gak ada Pak di kamar. Disembunyi di mana sama dia? Nggak mungkin dia bobo. Jangan-jangan. Ya kita periksa di kantor. Baik, Pak. Berani banget kamu ngajak-ngajak tempat lain. Jangan ngerasa sejago kamu, Aska. Urusan tempat tinggal kamu aja saya bisa dapat aksesnya. Ingat, hidup kamu nggak akan pernah aman kalau ngelawan Mas Hendra. Kali ini kamu selamat. Tapi kamu tahu kan resikonya. Kalau ngelawan Bos Hendra.
Tadinya aku cuma kesel sama Kak Aska, Nay. Dia udah ngeliat kamu ngejar-ngejarin di jalanan seramai itu, masa dia nggak nolongin kamu juga? Kalau sampai kamu ketabrak gimana? Udahlah, emang akunya aja yang kurang hati-hati. Kamu ketabrak? Enggak, Tante. Cuman hampir ketabrak. Tapi untung ada Gio yang nyelamatin. Aduh sayang, kamu mau teh anget manis ya biar rileks? Atau atau hot chocolate? Udah, Tante nggak usah ngerepotin. Ya. Kok repot sih, Nay? Kamu tuh kayak siapa aja. Oh, gini, atau mungkin Tante panggilin tukang urut ya? Atau Tante bawain selimut ya biar kamu nyaman ya, sayang? Nggak usah, Tante. Makasih beneran. Nggak apa-apa. Naila nggak apa-apa kok. Mau apa kamu kesini? Ini bukan urusan kamu. Pasti kamu lagi cari Askar. Dan kamu belum bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Ya kan? Lepasin! Kamu sudah bikin saya emosi. Kamu sudah kelewat batas tau. Berani kamu menyakiti saya di tempat umum seperti ini? Dengan secepat itu, saya tertarik sama kamu. Tapi dengan secepat itu pula, saya sudah tidak tertarik lagi sama kamu. Apapun yang ada di tubuh kamu ini semua, tidak ada artinya buat saya. Semenjak kamu membuat saya terancam. Hati-hati di mana kamu berpijak. Hendra benar-benar keterlaluan. Sampai berantakan seperti ini. Pasti ini yang mereka cari. Mereka nggak mungkin cari saya. Kalau mereka cari saya, pasti mereka udah ringkus saya. Ternyata foto itu benar-benar penting untuk Hendra. Foto ini segalanya buat Hendra. Sepenting nyawa dia. Tante, makasih Tante. Tante benar-benar nggak sangka kalau Aska begitu nggak peduli sama kamu, Nay. Tante shock dengernya. Kak Aska memang keterlaluan, Ma. Udah tahu Naila suka sama dia, malah digantungin. Udah, ini bukan salah siapa-siapa kok. Ya, emang harusnya aku aja yang
lebih hati-hati. Gio, minumannya Naila udah mau habis. Tolong diisi ya, Nak. Nah, bentar ya. Nay, kalau Tante pikir, mungkin memang Aska nggak mau sama kamu. Maksud Tante, iya Aska nyaman sebagai teman dengan kamu, tapi kalau jadi pasangan, Aska nggak terlalu nyaman sama kamu. Tapi itu biasa, Nay. Kamu nggak perlu sedih. Namanya perasaan kan memang nggak bisa dipaksa. Kalau Aska ada perasaan, dia pasti nggak akan ninggalin kamu. Bener kan? Ya berarti Aska nggak punya perasaan sama Naila. Naila ngerti kan? Iya, Tante. Nih, kamu minum dulu ya, biar enakan badannya. Kamu nggak usah dengerin Mama, Nay. Kita juga belum tahu kan, alasan kenapa Kak Aska ngejauhin kamu itu karena apa. Dan aku yakin, itu bukan karena dia nggak suka sama kamu. Jadi kamu sabar aja ya. Oke, kids, Mama harus pergi, ada urusan. Oke, kalian di sini aja. Nah, bentar ya. Kita ngapain sih di sini? Gue tuh ngerasa kita tuh kayak maling tau. Celingak. Lu nggak ngeliat gue mau kabur? Om Hendra lagi nggak ada di rumah. Lu ngapain ikutin gue? Enak aja lo. Gue nggak boleh ikutan. Gue harus tetap ikutan sama lo. Gue bantuin dulu sampai lo bisa keluar dari sini. Oh, ini kenapa lagi pakai kunci segala? Gue yakin ini bukan masalah soal nyokap lo aja. Om Hendra pasti nggak mau lo pergi dari sini. Gue tahu nih, ini pasti ada urusan sama Naila. Kenapa harus Naila? Iya jelas ada lah. Lo nggak tahu Gio dulu kayak gimana? Dia ngejen-ngejen Naila, walaupun dia kepaksa. Itu kenapa? Karena dia anaknya Om Adrianto. Nah, sekarang lo kan anaknya Om Adrianto juga kan? Om Hendra emang pernah nyuruh gue deketin Naila. Bukan sama lo. Tunggu. Aska, mau bicara apa? Saya cuma mau tahu, kenapa Naila dijodohkan sama Gio? Dan kenapa Naila ada di surat wasiat suami kamu? Tapi kan kamu nggak ada urusannya dalam hal ini. Ada. Nama Naila disangkut pautkan di surat wasiat itu. Dan itu mengganggu saya. Karena Naila nggak ada hubungan apa-apa sama Adrianto. Mama juga nggak tahu kenapa Adrianto taruh nama Naila di surat itu. Kalau Mama tahu kan Mama halangin dari dulu. Kamu lihat nih.
Hendra sangat mengincar dia. Kamu tahu artinya apa kan? Meine Liebe. Hendra! Oh my god, I miss you so much. Sama. Kamu kok nekat sih mas kesini? Adrianto tuh bisa pulang kapan aja mas, nanti dia bisa tahu tentang hubungan kita. Mana fotonya Adrianto? Biar anak buah saya yang bisa ngatur perencanaan penyiapan dia. Ya udah kamu kesana, jangan di sini nanti ada orang lihat. Oke. Love you. I love you sayang. Kok bisa foto ini ada di kamu? Kok kaget? Kamu tahu artinya foto ini? Oh, jadi selama ini Om Hendra cuma manfaatin gue buat deketin elu. Fix. Om Hendra emang gak biarin lo tuh pergi dari sini. Tapi alasannya apa ya? Lemparin tas gue. Kok lo udah nyampe luar aja sih? Udah buruan, berisik. Cepetan, Sabar. buruan. Lo itu ngeribetin banget. Udah gue bilang tadi jangan ikut. Lo gak lihat apa? Tas lo tuh berat tau. Terus tas lo tuh bau. Ini gak pernah dicuci sampai berapa abad. Gue tuh nggak ada nyuruh lo ikut. Ayo, cepetan, buru. Tenang aja lo, gue bisa manjat kok. Lihat Coba. nih. Buruan. Buruan. Iya, lo lihat aja. Masa sih anak motor gak bisa manjat? Shh, jangan berisik. Van, Ayo, Van, bantuin gue dong, Van. ini gue pegangin. Ayo buruan. Saya curiga sama kamu. Karena memang kamu dan Hendra nggak bisa dipercaya. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu pasti ada hubungannya sama Hendra, ya kan? Tolong kamu jawab jujur. Mama tuh nggak tahu yang kamu maksud apa, Mama nggak ngerti. Kamu jangan bohong. Buktinya kamu kaget lihat foto ini. Ya pasti kaget lah, itu foto suami Mama dan kenapa bisa ada di kamu, Aska? Saya yakin bukan itu. Jawab yang jujur. Mama ternyata di sini. Kalian ngomongin apa sampai ke Aska marah begini, Ma? Mama udah ngelakuin apa lagi ke Aska? Nggak ada. Kita ngobrol biasa aja ya, Aska ya. Itu? Kamu pegang apa? Foto ya? Gio, kita balik yuk. Bentar, Ma. Ini ada yang nggak beres. Kenapa sikap Kak Aska seaneh ini? Kak!
buruan naik. Gue gak sanggup, Van. Ayo buruan. Gue sakit, gue gak bisa angkat berat dulu, Van. Gue gak bisa angkat kayak gini, Van. Buruan. Gue gak bisa Buruan. kayak gini. Ih, aduh. Lo ribet banget. Mau kabur kamu? Jangan bikin saya marah. Saya nggak takut sama Om. Gara-gara lo gue nggak bisa kabur. Lu juga ikut. Kak Aska, tunggu. Aku nggak ngerti sama sikap kamu yang aneh belakangan ini. Kamu udah seenaknya sendiri gantungin perasaan Naila. Sekarang Mama. Sebenarnya kalian ini ributin apa sih? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama foto yang ada di tangan kamu itu? Sebenarnya itu foto apa? Itu bukan urusan kamu. Bentar. Terakhir Renata datang ke rumah. Dia juga bawa foto yang ukurannya kayak gitu juga. Apa jangan-jangan itu foto yang sama yang dibawa Renata? Jangan banyak tanya. Itu nggak ada hubungannya sama kamu. Tapi aku berhak tahu, Kak. Ini kan foto Papa. Kakak, jawab aku. Kenapa foto Papa ada di Kak Aska? Ini ada apa, Kak? Kamu jangan desak saya. Saya tidak akan memberitahu kamu sebelum waktunya. Jaga jarak dari saya. Atau saya akan nyakitin kamu. Apa mungkin Aska anakku pembunuh suamiku? Tante? Gio kemana, Tante? Ada, Gio tadi lagi di luar. Tante kok kelihatannya gelisah gitu? Enggak kenapa-kenapa. Tante ada yang mesti dikerjain dulu di kamar. Tante ke kamar dulu ya, Nay. Bentar ya.
Gio, kamu kenapa melamun di sini? Kamu tahu apa yang aku lihat barusan? Kamu pasti nggak akan percaya apa yang dipegang Kak Aska. Aska, dia kesini. Mana? Dia udah pergi. Gio, kamu ngelamun kayak gini karena pembicaraan sama Pak Aska tadi. Nay, kamu ingat nggak foto yang dulu itu? Pas Kak Aska di sini, Renata mengembalikan sesuatu ke dia. Apa sih? Apa sih itu? Kamu tahu foto itu apa? Itu foto papa aku, Nay. Kak Aska nyembunyiin foto papa aku. Menurut kamu ini aneh nggak sih? Menurut kamu gimana? Ini aneh banget, Nay. Aku jadi bingung, semuanya jadi makin aneh. Sikap mama sama Kak Aska. Mereka kayak nyembunyiin sesuatu dari aku. Buka. Buka. Mana bos kamu? Hendra! Hendra! Maaf, kita nggak terima tamu. Terutama kamu. Buka gerbangnya. Gerbang ini akan selalu terkunci. Maklum, banyak gangguan. Saya bilang buka. Buka sekarang. Oke, saya bukain. Tapi bohong. Saya bawa yang Hendra mau. Bos Hendra nggak butuh apa-apa dari kamu. Kamu tuh udah nggak ada gunanya. Dan sebentar lagi, kamu bakal tamat. Saya bawa yang kalian cari di apartemen tadi. Bos, Aska ada di depan gerbang. Dia mau ketemu sama bos. Dia pasti mau menyerahkan diri. Dia pikir dia mampu lawan kita. Tapi sepertinya dia bukan datang untuk menyerah, bos. Yang saya dengar, dia tadi bilang dia bawa foto itu, bos. Barang bukti yang bos mau. Oke. Jadi sekarang dia mau ngancam saya. Aksa. Mama masih aja hubungin Om Hendra. Mau sampai kapan Mama terus-terusan hubungin Om Hendra? Mama kapan mau stop, Ma? Mama harus bicara sama Hendra, tapi ini bukan soal perasaan, ini soal hal lain, Gio. Kalau bukan soal perasaan terus apa? Bisnis aja Mama enggak. Terus soal apa? Mama tahu nggak? Aku udah males bicara sama Mama. Karena Mama udah terlalu banyak bohong. Aku aja sampai nggak bisa bedain mana yang bohong, mana yang bener. Tapi Mama nggak bohong, Gio. Kan kamu tahu Hendra udah permainkan perasaan Mama. Ya masa Mama masih mau sih sama dia? Mana mau Mama mau sama dia lagi? Ini Mama mau bicara soal hal lain, soal Aska. Ini menyangkut kedatangan Kak Aska tadi. Apa hubungannya sama Om Hendra? Bukan itu tadi
Aska mau ngajak makan malam bareng. Sampai bawa fotonya papa buat acara makan malam sama kita. Kamu lupa sama perjodohan kamu di surat wasiat itu. Saya itu udah nggak peduli sama surat wasiat Om Adrianto. Semua orang menginginkan kekayaan Adrianto. Mau sampai kapan Mama terus-terusan hubungin Om Hendra? Mama harus bicara sama Hendra, tapi ini bukan soal perasaan. Kamu sudah menggali kuburan kamu sendiri. Kalau foto ini terbongkar, maka kamu juga akan masuk penjara. Otaknya akan mendapatkan hukuman paling lama. Dan kalian berdua akan membusuk di penjara.